Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Arston Edward Artonang dari kelas 2M Manajemen SDM dengan NPM 1210200331 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dan untuk menambah wawasan teman-teman semua. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Knowledge Management Culture in Organization atau budaya manajemen pengetahuan organisasi. Penjelasan yang pertama yaitu konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Meljono tahun 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Selanjutnya, sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti perjanjian psikologi antar individu dan organisasi. Penjelasan yang kedua yaitu manajemen mencakup 5. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Penjelasan yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya. Manajemen dan pengetahuan secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Menurut Hofstede dalam Neraha tahun 2005, berpendapat yang pertama, budaya adalah collective mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni, tanda kurung berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Tanda kurung sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Penjelasan yang keempat yaitu manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, harapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya, merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Penjelasan yang kelima yaitu budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Penjelasan yang keenam atau yang terakhir yaitu unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua,
budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Menurut Tobing tahun 2007. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan yang bertema budaya manajemen pengetahuan organisasi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat dipahami juga. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. I know gold is not enough. She's a